Pasar lagi kelihatan serem banget ya kan? Tapi, gimana kalau semua kepanikan itu cuma noise aja? Sementara, di baliknya, ada sinyal fundamental yang super kuat yang justru kelewat sama banyak orang. Nah hari ini, kita bakal bedah sinyal itu. Yuk langsung aja kita mulai. Pasti banyak dari kita yang ngerasain ini. Awal tahun kemarin rasanya berat banget, dan ngelihat portofolio merah semua, wah, itu bisa bikin investor yang paling jago sekalipun jadi deg-degan. Ini wajar banget kok, tapi pertanyaannya sekarang, terus kita harus gimana dong kalau udah begini? Nah, ini dia nih, inti dari obrolan kita. Di satu sisi ada noise atau kebisingan. Ya, kayak berita-berita serem soal konflik, pasar yang terkoreksi, dan macam-macam. Tapi di sisi lain, ada sinyal yang jelas banget. Data pertumbuhan laba perusahaan yang jujur aja luar biasa. Kuncinya, ya fokus ke sinyalnya, bukan ke kebisingannya. Oke, sekarang coba kita lupain dulu deh headline berita yang heboh-heboh itu. Yuk, kita lihat angka-angka real yang sebenarnya jadi mesin penggerak pasar. Oke, kita mulai dari faktanya ya. Nasdaq 100, indeks yang isinya raksasa teknologi, itu sempat anjlok hampir 6% di awal tahun. Angka ini nih yang bikin panik dan jadi headline di mana-mana. Tapi, nah ini dia sinyalnya. Dan ini sinyal yang kuat banget. Di waktu yang sama, perusahaan-perusahaan di Nasdaq 100 itu justru diproyeksiin labanya tumbuh 19%. Ini bukan cuma angka gede loh, ini pertumbuhan yang fenomenal, apalagi di tengah sentimen yang lagi jelek-jeleknya. Coba deh kita bandingin, pertumbuhan 19% itu lebih dari 2 kali lipatnya pertumbuhan pasar secara umum. Jadi ini bukan cuma sekedar tumbuh, ini tuh kekuatan yang terkonsentrasi banget di satu sektor. Dan yang paling penting, ingat ya, angka 19% ini bukan cuma spekulasi atau harapan kosong. Ini benar-benar didasarin sama kinerja nyata perusahaan dari eksekusi bisnis mereka yang emang jalan. Terus pertanyaannya, dari mana datangnya pertumbuhan laba segede ini? Jawabannya cuma satu, dan ini tren yang lagi mengubah dunia. Investasi besar-besaran di bidang Artificial Intelligence atau AI. Coba kita lihat lagi salah satu noise yang paling bikin heboh. Harga minyak yang nyentuh $100 per barel. Angka ini kan yang ada di berita terus-terusan, bikin orang takut inflasi, takut ekonomi melambat. Sekarang bandingin angka tadi sama yang ini, $720 miliar. Gila kan? Itu jumlah duit yang bakal dikeluarin sama 5 perusahaan hyperscaler terbesar di Amerika buat belanja modal AI. Dan itu cuma buat tahun ini aja. Buat yang belum tahu, hyperscaler itu ya raksasa kayak Amazon, Google, Microsoft yang jadi tulang punggung cloud. Angka ini bikin semua noise yang lain kelihatan kecil banget. Investasi segede gaban ini tuh sebenarnya lagi ngebangun sesuatu yang super penting. Tulang punggung baru buat ekonomi kita. Yuk kita intip gimana infrastruktur digital ini lagi dibentuk. Biar kebayang, coba lihat perusahaan kayak CoreWeave. Mereka itu ngabisin puluhan miliar dolar cuma buat bangun data center yang khusus dirancang buat chip AI-nya Nvidia. Ini benar-benar pembangunan infrastruktur dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, ini cara kita seharusnya mikirin perusahaan kayak Nvidia dan Microsoft sekarang. Mereka tuh bukan lagi sekedar saham teknologi biasa. Mereka udah jadi semacam, ya utilitas, kayak listrik atau air, tapi buat ekonomi digital. Mereka jadi tulang punggung yang nopang hampir semua industri lainnya. Kalau kita lihat sejarah, polanya tuh selalu sama. Dulu ada pembangunan rel kereta api, terus boom, revolusi industri. Terus ada pembangunan internet, boom, muncul ekonomi aplikasi. Nah sekarang pembangunan data center AI ini bakal jadi pemicu gelombang inovasi dan ya duit. Berikutnya, ingat infrastruktur itu selalu datang duluan. Oke, kita udah ngerti kenapanya. Sekarang pertanyaannya gimananya? Gimana caranya kita ubah semua pemahaman ini jadi strategi investasi yang beneran bisa kita lakuin? Kalau kita lihat dari sisi teknikal, pergerakan Nasdaq sekarang itu ada di dalam sebuah rentang yang jelas. Nah, ngertiin level-level kuncinya ini penting banget buat menentuin kapan waktu yang pas buat kita masuk. Peta mainnya kira-kira kayak gini. Ada atap atau resistance di atas yang perlu ditembus. Dan ada lantai atau support yang kuat di bawah. Nah, area dekat-dekat lantai inilah yang jadi zona strategis buat kita ngumpulin barang pelan-pelan. Jadi, strateginya simple aja. 1. Tahu di mana level support kuncinya. 2. Manfaatin area itu buat nyicil buat akumulasi. 3, ini penting banget, jangan FOMO, jangan panik ngejar harga pas udah dekat-dekat resistance. Dan keempat, tunggu sampai breakoutnya benar-benar kekonfirmasi. Biasanya dengan volume yang gede, baru deh kita bisa lebih agresif.
Oke, setelah kita punya posisi, tugas selanjutnya apa? Ya, ngelindungin posisi itu. Tapi, di dunia digital sekarang, ngelindungin aset itu bukan cuma soal kapan harus jual. Ada lapisan keamanan lain yang sering banget dilupain, tapi krusial banget. Kutipan ini pas banget buat ngerangkum semua obrolan kita. Intinya, kita tuh nggak lagi coba jadi peramal. Kita cuma pakai data buat menempatkan diri di posisi di mana probabilitas menangnya ada di pihak kita. Dan ini ide kunci buat kedepannya. Mungkin aja keuntungan terbesar kita nanti bukan dari saham yang naik gila-gilaan, tapi justru dari kerugian fatal yang berhasil kita hindari. Di dunia yang serba digital ini, keamanan aset itu ya segalanya. Maksudnya apa? Ya kita harus ambil langkah nyata buat ngamanin apa yang kita punya. Pastiin aset-aset digital kita itu disimpan dengan benar. Paling ideal ya pakai hardware wallet yang emang udah terbukti aman dan gak nyambung ke internet. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungin. Kita kan sering banget ya pusing mikirin naik turunnya pasar, mikirin volatilitas. Tapi jangan-jangan di era baru ini resiko terbesarnya itu bukan lagi soal pergerakan harga, tapi soal kerentanan aset kita sendiri. Coba deh pikirin lagi. Terima kasih sudah menyimak.